3 jam Anda mewawancarai Maria Lumowa di Singapura. Saya mau tanya dulu waktu itu pengalamannya. Apakah memang Bung Surya yang secara proaktif mencari dia yang waktu itu keberadaannya tidak diketahui, atau memang orang dari Maria Lumowa yang secara proaktif mencari Kompas agar diwawancarai? Begini Mbak Rosi, jadi saya itu pada hari Ahad atau hari Minggu 7 Desember ditelepon oleh Pemret Kompas. Waktu itu masih Mas Tommy, Pak Suryo Pratomo. Beliau nelpon saya. Waktu itu pagi-pagi hari sekali. Saya ingat itu mungkin jam 7-an lah ya, jam 7-an pagi. Jadi beliau nyampaikan nanti saya akan kirim fax ke Anda, lalu Anda tolong ke Singapura untuk mewawancarai sebagaimana tor ataupun yang fax yang akan saya kirimkan. Oke. Itu pernyataan Mas Tommy ke saya. Jadi penunjukan redaksi ya? Lalu saya pun, saya ditunjuk oleh redaksi untuk memenuhi beliau di Singapura. Oke, saya mau masuk ke 3 jam, banyak kalau ngobrol 3 jam dan wawancara 3 jam itu panjang sekali dan luar biasa sekali pasti bahan atau materi yang Anda dapatkan. Panjang. Tadi sudah kita sarikan yang penting-penting. Saya ingin, apakah Anda mendapat memang kesan Maria Lumowa mau menerima atau mengundang wartawan padahal dia waktu itu sedang dicari-cari oleh polisi karena ia ingin menampilkan diri sebagai korban? Kalau melihat gestur Ibu Maria Pauline atau Nyonya Eri ini memang orangnya sangat cool ya Mbak Rosi ya. Cool dalam orangnya arti? itu sangat tenang sekali. Oke. Meskipun waktu itu namanya dalam pusaran skandal. Iya, dia enggak terlihat kalau dia itu memang terlihat ada cuman memang dalam wawancara itu awal-awalnya dia mungkin pada saat akhirnya dia itu memang sampai menangis itu Mbak Rosi. Mungkin dia merasa bahwa karena dia berulang kali mengatakan saya itu tidak membobol uang yang dituduhkan sebanyak yang sampai 136 juta US dollar itu. Saya hanya bisa, saya hanya mengakui 40 juta US dollar kata dia. Ada dua bagian Dan itu yang lain saya enggak bisa. Ada 2 bagian yang penting dalam wawancara Anda, yaitu ia tidak merasa diberikan oleh BNI sebanyak yang disuruh bayar, yaitu 136 juta dolar, karena yang diterima hanya 40 juta dolar. Jadi yang wawancara yang saya baca di harian Kompas hasil Anda itu satu, sebenarnya yang membobol tuh ya pejabat BNI sendiri. Terus yang kedua, kalaupun itu duit ada, itu kemudian tahun 2003 lalu kan itu memang mau dekat-dekat kampanye. Nama-nama capres itu kemudian menjadi pembicaraan banyak orang. Pembobolan BNI ini terkait dengan nama-nama capres saat itu. Yang saya pahami dari informasi yang saya dapat dari beliau, karena gini Mbak Rosi ya, kadang saya kan diberikan masukan oleh Pemret supaya hati-hati juga menerima informasi dari Maria ini, karena kan kita juga harus memfilter apakah memang apa yang disampaikan dia sama kita waktu wawancara itu rasional atau tidak rasional, atau dia melakukan kebohongan-kebohongan. Maka saya memang harus hati-hatilah dengan statement-statement beliau. Memang ada pernyataan-pernyataan beliau misalnya tentang menyinggung nama, waktu ditanyakan soal Pak Wiranto itu beliau, saya tak tahu menahu katanya, tapi saya memang ada membeli properti bersama ketua tim kampanyenya Pak Wiranto misalnya. Nah, seperti itu saja yang dia sampaikan sama dia. Dan dia selalu mengatakan, ya tanya saja sama BNI siapa sebetulnya menerima yang 136 juta dolar itu. Kenapa saya yang dituduhkan? Karena saya kan menerimanya kan hanya 40. Kenapa harus 136 masih harus bertanggungjawabkan? Nah, ini yang terus-menerus dia berulang-ulang dia sampaikan. Sehingga akhirnya dia di akhir wawancara memang menangis tuh Mbak Rosi. Saya nggak tahu apakah itu sebagai sebuah cara dia untuk meyakinkan saya bahwa dia itu sungguh-sungguh menyampaikan apa yang sebenarnya, atau dia justru di balik itu ingin menyembunyikan sesuatu sesungguhnya dengan wawancara itu. Ya, karena terus terang saja Mbak Rosi, saya sampaikan 3 jam itu karena memang kan untuk
Ya, dia seorang ibu juga ya waktu itu. Seingat saya umur usianya itu masih, kalau sekarang ini 45 tahun waktu itu Iya, ya. Jadi masih muda lah. apa namanya, masih muda gitu loh. Dan Bung Surya, sorry saya potong, maaf. Iya. Tapi begini, Iya. kan setahu saya tidak hanya Kompas, memang memberikan secara pertama untuk koran Kompas, tapi ada 1-2 media juga yang diberikan kesempatan. Padahal waktu itu Maria Lumowa juga sudah buron. Menurut Anda ini ada sesuatu yang aneh nggak? Polisi Iya. nggak bisa dapat, tapi wartawan bisa dapat. Ya, jadi gini Mbak Rosi. Pada saat kami tidak untuk direkod sebagai sebuah pemberitaan, beliau menyampaikan ya. Pertama, jangan sampaikan dulu bahwa di mana tempat kita wawancara. Kan itu kan saya hanya menyatakan di kawasan Orchard. Sebetulnya saya wawancaranya itu di Hotel Mandarin. Jakarta? Oh bukan, Gitu, Mbak Mandarin Rosi, yang Singapura? pertama. Orchard. Enggak, Mandarin Singapura. Oke. Singapura. Nah, Mandarin. yang kedua, waktu itu Mbak Rosi, itu beliau sebetulnya bersedia untuk diperiksa katanya. Tetapi pemeriksaannya itu di luar yurisdiksi kedutaan. Nah, waktu itu kebetulan kan seingat saya waktu itu duta besarnya itu kalau tidak salah saya Pak Slamet ya waktu itu. Nah, kebetulan saya juga punya kontak person dengan teman-teman kedutaan, di mana mereka juga sebetulnya ingin menemui gitu loh Maria ini di Singapura itu. Bagaimana caranya bisa bertemu supaya mereka bisa melakukan pemeriksaan terhadap Maria. Tetapi Maria waktu itu mengatakan saya mau diperiksa tapi tidak boleh di kedutaan. Dia mau di luar kedutaan waktu itu. Dia menyampaikan seperti itu kepada saya. Oke. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada pihak kedutaan bagaimana tindak lanjutnya waktu itu saya tidak begitu paham.